Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sungguh luar biasa di mana saya dapat memaparkan sedikit mengenai koneksi antar materi di modul 2.3 yang berkaitan tentang pendekatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, sedikit kita akan mendalami bagaimana pendekatan coaching dan apa hal yang harus diperhatikan yang perlu dibutuhkan. Namun, menurut para ahli, coaching ini didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana seorang coach harus mampu memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan juga pertumbuhan pribadi dari seorang coaching. Dalam proses coaching memberikan ruang bagi coach untuk menggali sebuah potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach dapat berkembang dari berpikir pada saat ini kemudian mengalami sebuah perubahan, berpikir ke arah masa depan atau yang akan datang. Nah, coaching ini merupakan suatu proses percakapan menjelaskan, dalam arti dalam proses coaching seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan ini ditujukan kepada coach yang nantinya dapat memantik seorang coach untuk mengemukakan sebuah jawaban-jawaban yang menantang dari dirinya sendiri, karena pada dasarnya seorang coach sendirilah yang lebih tahu masalah daripada seorang coach. Ini perlu diperhatikan juga ya. Nah, sejalan dengan hal tersebut, dalam proses coaching diperlukan keterampilan bertanya dari coach dalam rangka menggali dan membimbing coach untuk menemukan sebuah solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian dalam konteks pembinaan pendidikan merupakan suatu proses sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya sendiri dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memaksimalkan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan sendiri tanpa membahayakan dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang paradigma dalam pembinaan berpikir. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi seorang coach dan juga coach untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Nah, paradigma yang nantinya perlu kita perhatikan secara bersamaan, diantaranya yang pertama adalah fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir adalah mampu melaksanakan atau melihat peluang baru dan menatap masa depan. Nah, sehingga nantinya ada perubahan positif. Di dalam pelaksanaan coaching ini ada juga perhatikan dalam proses dialognya. Proses pembinaan akan mengalir dengan lancar dan akan menghasilkan pengembangan yang maksimal atau sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hasilnya yang maksimal apabila dalam percakapannya menggunakan cerita. Alutrita merupakan akronim dari langkah-langkah percakapan coaching yang terdiri atau yang mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari yang pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam proses coaching ini dengan menggunakan alutrita dapat memberikan sebuah arahan pada coach dalam memfasilitasi murid maupun teman sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan dari permasalahan dengan bijaksana. Kalau kita kaitkan proses coaching ini dengan proses pembinaan dalam konsep pendidikan yang disampaikan Ki Dewantoro, bahwa pendidikan bersifat menuntun kodrat anak agar bahagia dan senantiasa selalu bahagia. Maka seorang coach harus mampu membimbing anak mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik secara individu atau sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dengan memberikan ruang kebebasan pada muridnya untuk menemukan kekuatan yang ada pada dirinya,
Sedangkan peran kita sebagai guru atau sebagai pendidik hanya memiliki peran sebagai pamong yang nantinya mengarahkan dan memiliki murid agar tidak salah dalam berjalan atau dalam menentukan sebuah keputusan. Selanjutnya, pendekatan coaching ini kalau kita kaitkan dalam proses pembelajaran sosial emosional, yang mana pada proses pembelajaran sosial emosional ini proses pembinaannya juga memiliki keterkaitan. Pembelajaran sosial emosional sangat mendukung pelaksanaan pembinaan, sebab dalam pelaksanaan pembinaan diperlukan pemahaman tentang kompetensi sosial emosional. Proses pembinaannya pun juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan murid baik dalam hal kesiapan belajar, profil belajar murid maupun minat murid yang akan nantinya mengikuti proses pembelajaran tersebut. Di sisi lain, dengan proses coaching, guru juga dapat mengembangkan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau kita kaitkan dengan supervisi akademik ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan dalam proses pelaksanaannya, supervisi akademik ini menggunakan pendekatan coaching. Sehingga pendekatan coaching ini kalau kita tarik benang merahnya memiliki dampak yang luar biasa bagi proses pembelajaran, di sisi lain bagi dalam dunia pendidikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam guru penggerak.